anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Ibu sangat senang karena Ibu dapat bertatap muka langsung dengan anak-anakku sekalian. Dan pada kesempatan kali ini, karena ini merupakan pertemuan pertama kita dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling, perkenankan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Zahwa. Ibu berasal dari Kota Purbalingga dan Ibu merupakan salah satu mahasiswi lulusan bimbingan konseling dari Universitas Indraprasta PGRI. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang Ibu sampaikan sedikit banyak dapat dipahami. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, apabila ada hal-hal lucu dalam penyampaian Ibu mohon anak-anak tidak tertawa terbahak-bahak. Dan apabila nanti ada pertanyaan ataupun tanggapan, sampaikan secara bergantian dengan cara acungkan jari terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai layanan informasi. Apakah sudah ada yang tahu apa itu layanan informasi? Jadi, layanan informasi adalah penguasaan informasi tertentu yang diperlukan oleh sasaran layanan agar tidak terhindar dari kondisi negatif yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya informasi. Topik layanan informasi yang akan Ibu sampaikan adalah belajar mandiri. Apa itu belajar mandiri? Ya, belajar merupakan proses perubahan kepribadian dan tingkah laku manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan pengertian mandiri yaitu perilaku Ananda dalam mewujudkan kehendak ataupun keinginannya secara nyata dan tidak tergantung pada orang lain. Dalam hal ini adalah Ananda dapat menentukan cara belajar yang efektif, mampu melaksanakan tugas-tugas belajar dengan baik, dan mampu melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Bagaimana sih Bu cara belajar mandiri? Ibu punya cara belajar mandiri yang dapat dilakukan untuk anak-anakku sekalian. Yang pertama, buat jadwal belajar. Jadwal belajar akan memastikan Ananda untuk belajar secara runtut dan kontinu. Yang kedua, disiplin. Disiplin sangat penting untuk diterapkan dan untuk mencapai kesuksesan termasuk dalam hal belajar. Dengan disiplin, maka Ananda tidak akan melewatkan waktu belajar sesuai dengan jadwal yang telah Ananda tentukan sendiri.
Yang ketiga, temukan metode yang mudah. Temukan cara yang paling mudah dan nyaman bagi Ananda dalam mempelajari suatu pelajaran. Misalnya, dengan menggunakan kartu hafalan, dan bisa pula dengan menggunakan ataupun membuat ringkasan. Yang keempat, ciptakan lingkungan yang mendukung. Aktivitas belajar akan efektif jika Ananda dapat berkonsentrasi dengan baik. Kenyamanan lingkungan akan mempengaruhi konsentrasi belajar. Maka, ciptakan tempat belajar yang nyaman, cukup cahaya, dan jauh dari kebisingan. Yang kelima, memiliki motivasi. Ananda akan lebih bersemangat dalam melakukan suatu aktivitas jika Ananda memiliki motivasi yang cukup. Kumpulkan motivasi Ananda, bila perlu, tulis dan tempelkan di dinding kamar. Banyak orang sukses dalam menekuni suatu karena motivasi yang sangat kuat, seperti memiliki keinginan ataupun cita-cita. Yang kedua, tidak ingin mengecewakan orang tua. Dan yang ketiga, ingin membuktikan kemampuan dalam dirinya sendiri. Yang keenam, lakukan secara bertahap. Jangan belajar secara berlebihan. Belajarlah secara bertahap, sedikit demi sedikit. Hal ini akan meningkatkan kerja otak dan tanpa menyebabkan rasa cepat bosan di dalam diri Ananda. Yang ketujuh, memiliki target. Memiliki target dalam belajar akan membuat Ananda supaya dapat belajar secara runtut dan tidak berlebihan. Target belajar misalnya dalam satu hari membaca 3 halaman, mengerjakan 3-5 soal, dan membuat ringkasan satu topik. Lalu adapun manfaat dalam belajar mandiri. Manfaat belajar mandiri yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi dan memupuk rasa percaya diri. Yang kedua, lebih kreatif dan aktif mencari sumber belajar. Yang ketiga, semakin baik dalam mengenal diri sendiri. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademis. Baik anak-anakku sekalian, cukup sekian layanan informasi yang Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Dan Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.